Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, tujuan akhir yang ingin kita capai, yang ingin kita raih di akhir kehidupan kita adalah predikat iman dan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang semua apa yang kita inginkan, semua apa yang kita harapkan itu dapat terlaksana, dapat terrealisasi. Tetapi ingat bahwa tak semua doa itu dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu riwayat menjelaskan bahwa ketika Al-Imam Al-Faqih Abu Lais berjalan-jalan di tengah kota Basrah, ia bertemu dengan sekelompok orang, lalu sekelompok orang ini berkata, "Wahai Al-Imam, bukankah Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran yang mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, lalu aku akan kabulkan doamu. Tetapi kenapa? Sudah sekian lama kami memohon kepada Allah, sudah sekian tahun kami berdoa di hadapan Allah, satu pun Allah belum juga mengabulkan doa kami. Apakah doa kami ini tidak sampai kepada Allah, wahai Al-Imam? Atau doa kami ini terlalu banyak? Atau memang doa kami ini terbagi?" Lalu kemudian Al-Imam Al-Faqih Abu Lais mengatakan bahwa bukan itu yang menyebabkan doa kalian, doa setiap hamba itu tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang pertama adalah dia tahu bahwa Allah itu ada. Dia tahu bahwa segala isi dunia ini adalah ciptaan Allah, tetapi dia ingkar akan keberadaannya. Dia ingkar akan semuanya. Padahal bukankah kita ketahui bersama bahwa termasuk diri kita, kita hadir di dunia ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ketika kita selalu berdoa di hadapan Allah, kenapa Allah belum juga mengabulkan doa-doa kita. Ternyata banyak hal yang menyebabkan doa kita terhambat, bahkan tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal yang tadi adalah kita mengaku bahwa Allah ada, tetapi kadang-kadang kita ingkar atas apa yang Allah berikan kepada kita, kita ingkar atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Al-Faqih Abu Lais, kenapa doa itu tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia mengaku dia adalah pengikut setia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mau melaksanakan sunnahnya. Padahal sebagai seorang muslim, sebagai bentuk kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kita harus melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sebagai pembuktian kecintaan kita kepada beliau, maka mari kita senantiasa selalu bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini penting. Sebab kenapa? Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, "Man nasya shalla alayya nasya tariqal jannah." Barang siapa lupa bersalawat kepadaku, kata Rasul, maka dia akan lupa jalan menuju surga. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Kita mengaku umat setia Rasul, pengikut setia Rasul, namun persoalan salawat pun kita tidak mau bersalawat kepadanya. Padahal jelas dia di selain mengatakan bahwa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cinta kepadaku, senang kepadaku, gembira kepadaku, maka aku akan bersamanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, maka yakin dan percaya doa-doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga kata Imam Al-Faqih Abu Lais, mengapa doa itu tak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia menutupi aibnya, tidak melakukan satu perbuatan musyrik, namun yang dia besarkan adalah sibuk mencari-cari aib orang lain, kejelekan orang lain
yang dalam bahasa agama kita disebut juga dengan fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Secara fisik mungkin kita tidak pernah membunuh orang, namun yang kita bunuh adalah nama baiknya orang. Sehingga kalaulah fitnah ini sering kita lakukan, kalaulah ghibah sering kita lontarkan dalam kehidupan kita, yakin dan percaya doa-doa kita tidak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata Imam Al-Faqih Abu Lais, mengapa doa tidak diijabah oleh Allah? Dia sering mengantarkan mayit ke pemakaman, tetapi dia tidak pernah menjadikan hal itu menjadi pelajaran berharga baginya. Ini kadang-kadang kita lalai persoalan ini. Kita sering melayat, melihat saudara-saudara kita telah wafat meninggal dunia. Bahkan kita mengantar sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya, dikuburkan. Namun sedikit pun tak pernah terbesit dalam hati sanubari kita bahwa suatu ketika kita pun akan seperti itu. Kalau hal yang kita lihat nampak di mata kepala kita, melihat orang wafat meninggal dunia, lalu kemudian hal itu kita tidak jadikan sebagai pelajaran berharga, maka ini juga adalah salah satu sebab, kata Imam Al-Faqih Abu Lais, kenapa doa-doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah yakinlah para jamaah, para pemirsa dimanapun berada, bahwa ketika kita taat melaksanakan perintah Allah, taat melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri kita segala yang dilarang, insya Allah yakin dan percaya doa-doa itu akan dijawab oleh Allah. Kalaulah doa itu tidak dijawab, maka yakin dan percaya hasil dari doa itu akan kita temukan di akhirat kelak saat kita wafat meninggal dunia. Semoga bermanfaat adanya, insya Allah berkah dalam kehidupan kita. Doa-doa kita akan selalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.